Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Bumi yang Baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, bumi yang baru, saudaraku, yang dicatat di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 65 ayat 17. Di sana dikatakan, sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nabi Yesaya hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Dia telah menyampaikan kebenaran firman Allah ini, di mana pengalaman hidup Nabi Yesaya, dia menyoroti kehidupan dunia perjanjian lama. Kita tahu dunia perjanjian lama di mana di zaman Nabi Nuh dalam Kejadian pasal 6. Tuhan menghukum dunia perjanjian lama dengan air bah dan menyelamatkan seorang nabi yang setia dan taat kepada Allah, itulah Nabi Nuh. Saudara, yang berjumlah, keluarganya yang berjumlah 8 orang. Dan etapa berikut, dunia perjanjian lama dikagetkan lagi dengan kebejatan moral yang menimpa umat-umat Allah di zaman perjanjian lama di bawah pimpinan seorang Nabi Abraham. Kita tahu bersama bagaimana Allah mengawasi keberadaan hidup dunia perjanjian lama. Betapa miris hati daripada Allah, sehingga Allah mengambil keputusan untuk membinasakan dunia perjanjian lama dengan api belerang, saudara. Sehingga tidak heran Nabi Yesaya ungkapkan dalam Yesaya 65 ayat 17. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi, saudara, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tentu kalau hal-hal yang lama tidak akan pernah diingat, saudara. Kenapa yang lama tidak diingat? Kita tahu bersama dalam Kejadian pasalnya yang ke-11. Dunia perjanjian lama begitu kerasnya kehidupan dunia perjanjian lama itu, di mana orang-orang perjanjian lama di era neoliberalnya Nimrod, saudaraku. Kita tahu bersama Nimrod membuat suatu gagasan, membuat tempat hunian manusia, membangun pencakar langit, saudaraku. Luar biasa. Dia menggagas itu, sebuah manusia di dunia ini tidak terserah, tidak tercerai-berai, saudaraku. Pola berpikirnya kelihatannya bagus, tetapi digagalkan oleh Allah. Muncul lagi cucunya Nimrod. Itulah Neo Babilonia yang dibangun oleh Nebukadnezar. Dia menggagas supaya
pusat peradaban global, yang harusnya pusat peradaban dunia ini berpusat kepada Allah, tapi dia ambil alih berpusat kepada dirinya. Semua terkonsentrasi kepada diri. Dia mengambil hak Allah, dia mengambil kemuliaan Allah, sehingga tidak heran semuanya tinggal kenangan, saudaraku, dalam Daniel pasal 2. Kepala yang terbuat dari emas kita tahu bersama, bukan? Adalah bicara tentang kehebatan kerajaan Babylon di bawah naungan Nebukadnezar. Belum dengan kerajaan-kerajaan setelah itu. Kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan kerajaan-kerajaan lain. Itu hanya kenangan semata, saudaraku. Itu yang dimaksud oleh Yesaya pasal 65. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan buat kita, saudaraku? Di dalam firman Allah, Tuhan membangun dunia yang baru. Tentu dunia baru itu diperuntukkan bagi umat-umat Allah yang taat dan setia kepadanya. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus berbicara kepada umat-umat Allah dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sebelum dia meninggalkan bumi menuju sorga, dia berkata, dia berpesan kepada umat-umatnya, alangkah baiknya aku akan meninggalkan kamu sementara waktu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan setelah itu aku akan kembali menjemput kamu. Sebab kemanapun aku pergi, kamu ada di sana. Itu adalah dunia baru yang dibangun oleh Allah. Menjadi bahan perenungan kita. Beda dengan dunia baru yang dibangun oleh kuasa iblis, neoliberalnya, yang dibangun oleh Nimrod, bahkan oleh Nebukadnezar, dibangun oleh keangkuhan manusia. Citra diri daripada dunia baru yang dibangun oleh Allah beda dengan dunia baru yang dibangun oleh manusia. Dunia baru yang dibangun oleh manusia, kalau kita lihat, ya, kita kutip dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 8 sampai ayat 10. Itu dunia baru yang dibangun oleh manusia, di bawah kendali dan otoritas iblis, kuasa kegelapan ini. Tapi tentu kita bersyukur, dunia baru yang dibangun oleh Allah diperuntukkan buat kita umat-umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita akan mempelajari tentang doktrin daripada dunia baru ini. Kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa tentang beberapa hal dari dunia yang baru itu, saudaraku. Alasan mendasar kita menunggu janji-janji Tuhan tentang dunia yang baru itu. Janji Tuhan kepada umat-umat Allah yang taat dan setia, meskipun melewati berbagai kondisi dan keadaan, melalui lembah air mata, menghadapi berbagai kesulitan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu bersama ada nilai-nilai yang luar biasa terhadap dunia yang baru yang dibangun oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita supaya kita diberi dorongan untuk bertahan menghadapi penderitaan yang dihadapi sekarang ini, saudaraku. Karena Tuhan berkata, Dia akan mengabaikan kehinaan daripada umat-umat Allah
tekun memikul salib ganti sukacita dalam kitab Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata bahwa kemuliaan yang akan datang, sebab itu tidak dapat diukur dengan akal manusia. Itu kemuliaan yang akan datang dari hal dunia yang baru itu. Firman Allah berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua tadi, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Orang-orang percaya, orang-orang Korintus diyakinkan oleh Paulus tentang dunia baru itu, yang membuat mereka tekun meskipun menghadapi berbagai kondisi yang tidak baik. Mereka tetap tekun dan sabar mengiring Tuhan. Mereka tetap giat, roh mereka tetap menyala-nyala melayani pekerjaan Tuhan. Ada orang yang dipercaya Tuhan dengan berkat berlebih, dengan roh Tuhan. Dia melayani, mendedikasikan hidupnya untuk menopang pekerjaan Allah melalui karya tangannya yang diberi oleh Tuhan, melalui talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dia berkarya dalam dunia. Dia menyisihkan bagian berkat itu untuk menunjang pekabaran Injil, melebarkan pekabaran Injil di bumi ini. Itu menyenangkan hati Allah, saudara. Yang kedua, saudaraku, dunia baru itu adalah membawa kita umat-umat Allah kepada kepastian tentang adanya pahala di surga, saudaraku, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, karena itu bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi ada pahala, saudaraku. Jangan kira dunia yang baru yang dibangun oleh Tuhan, di sana tidak ada laknat, di sana tidak ada kekhawatiran, tidak ada intimidasi, tidak ada suara yang membingungkan, membimbangkan, suara-suara yang menggemparkan, menakutkan. Tetapi di dunia yang baru hanya ada kemuliaan Allah. Haleluya. Saudaraku, karena itu yang kedua, membawa kita umat-umat Allah pada kegembiraan, karena ada kepastian akan adanya pahala yang menanti. Yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 1. Bahkan Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jangan dikira, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di bumi saja, ketika kita giat-giatnya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mungkin kita jadi tangan, mungkin kita menjadi juru bicara Allah, menjadi pendengar yang baik, menyuarakan dengan tutur lisan yang baik, membangun manusia roh sesama kita. Ada upah. Kita bekerja dengan Tuhan, ada nilai tambah, ada berkat Tuhan. Dikatakan 1 Korintus pasal 3:14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bukankah dalam hidup secara natur,
sesuai dengan talenta yang Tuhan beri kepada kita, kita mengalami hal itu. Ada orang yang dipercaya Tuhan dengan perkara kecil, tapi karena dia bertanggung jawab, dipercaya Tuhan dan perkara-perkara yang besar. Orang dimulai dari awal, dia merangkak dalam bekerja, pengabdian diri kepada negara, menjadi pegawai yang taat kepada atasan. Dari pegawai rendahan dipromosi menjadi pegawai tinggi, menjadi pemimpin di sebuah instansi pemerintah, menjadi pemimpin di sebuah instansi swasta. Itu pasti mendapat upah, kata Tuhan dalam firman Allah. Saudaraku, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah kalau kita mau dipromosi. Secara natur dalam dunia ini kita harus tabah dan tekun menjalani. Mulai dari rendahan, pegawai rendahan, tapi lama-lama seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan yang promosikan kita di tempat yang strategi. Haleluya. Dan gak usah melihat keberhasilan orang, tapi kita melihat dari hidup kita. Nilai hidup kita di dunia ini seperti apa. Baik mulai perkara kecil sampai perkara besar, semua dinilai oleh Allah. Yang ketiga, saudaraku, dari hal dunia yang baru itu adalah memberikan kekuatan kepada kita melawan kuasa kegelapan itu, melawan godaan itu. Sehingga firman Allah berkata, seorang Nabi Musa, dia pernah menghindari kesenangan dosa, dan semua keinginan akan harta Mesir dia tinggalkan, saudaraku. Pandangannya diarahkan kepada upah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26, dia tidak mengingat harta kekayaan Mesir. Mesir adalah lambang dunia ini. Dia melupakan semua harta kekayaan dunia, saudaraku. Harta kekayaan dunia, dia pernah diangkat menjadi putra Firaun di Mesir. Dia tinggalkan itu. Yang keempat, dari hal Tuhan menyiapkan dunia yang baru kepada kita. Hal yang keempat, menyediakan cita rasa surgawi bagi orang-orang Kristen, bukan hanya di masa mendatang, saudaraku. Kita berkata bahwa Roh Kudus sendiri datang kepada orang Kristen dan tinggal di dalamnya sebagai jaminan untuk berkat-berkat yang akan datang, saudara. Roh Kudus mendampingi kita, anak-anak Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 22 dan 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, dikata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saudaraku, apabila Kristus datang ke dalam hati kita, maka suasana surga selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita senantiasa memalingkan pandangan kita ke arah surga itu, pada bumi yang baru yang dibangun oleh Tuhan. Sehingga kita senantiasa merindukannya, menikmati suasana yang mulia walaupun kita masih berada di dunia ini. Karena itu firman Allah mengingatkan kita. Di dalam pembacaan firman Allah dalam kitab Yesaya tadi, dari hal
Dunia yang baru yang dibangun oleh Tuhan. Haleluya. Kita memiliki keyakinan yang kokoh tentang dunia yang baru. Dunia yang baru itulah surga yang kekal yang dibangun oleh Tuhan. Untuk siapa? Tentu untuk kita semua. Sebagai pemercaya. Haleluya, saudara. Dan hal yang tentu kita pegang tadi adalah memberi dorongan untuk kita tetap bertahan mengiring Tuhan. Dalam kondisi apapun tidak mudah menyerah. Tetap berharap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus turun tangan untuk menolong kita. Dan yang kedua, memberikan kita kesenangan dan kepastian tentang ada kesukaan, ada kegembiraan tentang ada kepastian tentang adanya upah. Upah yang besar disiapkan oleh Allah. Luar biasa. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada kita dalam melawan godaan. Tuhan beri kita jalan keluar. Hari-hari ini banyak godaan yang kita sedang alami. Baik godaan dalam hidup berumah tangga, terhadap suami, terhadap istri. Orang pernah bertanya kepada saya, sampai kapan godaan itu baru berhenti? Sampai ketika kita kesudahan, sudah akhir hayat. Artinya kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, baru berhenti godaan. Selama masih hidup, godaan itu tetap ada. Tapi Roh Kudus mendampingi kita, memberi kemampuan buat kita, supaya kita tidak hidup dalam kesenangan dosa. Haleluya. Dan yang keempat tadi, Dia menyediakan cita rasa surga. Kita menikmati suasana surga. Dan Roh Kudus mendampingi kita umat-umat Allah. Dia tinggal di dalam kita, saudaraku. Sehingga Tuhan berkata, bukan hanya tinggal di dalam kita, makan sehidang meja dengan Allah. Di mana Allah berkata dalam Wahyu pasal 30, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan masuk mendapatkannya. Luar biasa. Kalau Tuhan datang dalam hidup kita, dalam hati kita, tentu kuasa Allah kita nikmati, suasana surga kita alami. Kita berkata, kita belajar kepada Nabi Musa. Dia tidak bersandar kepada kekayaan dunia. Kekayaan dunia adalah baik, karena untuk menghidupi keluarga itu tidak salah. Kita bekerja baik, tapi jangan bersandar kepada kekuatan kita. Kita berkata dalam Yeremia, terkutuklah kalian yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jangan bersandar kepada kekuatan kita. Harta dunia bukanlah sandaran utama, saudara. Tapi sandaran kita ada di dalam Kristus Yesus. Dia telah menyiapkan kota yang baru buat kita, dunia yang baru bagi kita.
Dunia yang baru menjadi tatanan dunia yang kita lihat dengan kasat mata. Sebagai fata morgana. Hanya kesenangan sesaat. Tapi menderita selama-lamanya. Kita memilih yang mana? Penderitaan sesaat atau senang selama-lamanya? Dua sisi ini datang dalam hidup. Untuk sementara waktu kita menderita karena mengiring Kristus, itu tidak apa. Roh Kudus yang mendampingi hidup kita, memberi kemampuan buat kita untuk menjalani hidup sampai finishing well. Kita menerima mahkota kehidupan kekal itu. Demikian kebenaran firman Allah yang saya bagikan bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah usai menyampaikan firman Allah dan kebenaran Allah tentang dunia yang baru yang Tuhan adakan. Maka kami tahu dunia yang lama penuh dengan air mata, penuh dengan dosa. Tapi dunia yang baru yang Tuhan ciptakan, di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada penderitaan, tapi hanya kemuliaan surga. Karena itu sementara waktu kami mengalami penderitaan dalam dunia ini, tapi kami percaya kesenangan, kemuliaan surga kami alami ketika kami setia, taat hingga garis akhir, menjadi umat-umat Allah, menjadi kebanggaan Tuhan. Dalam kami ada di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Biar umat-umat Allah yang mendengar diberkati oleh Allah, Roh Kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya.